Kelemahan timnas Indonesia yang wajib diperbaiki sebelum melawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong menyebut beberapa kendala saat timnas Indonesia digulung Irak 1-5 pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Internasional Basra lalu. Pelatih asal Korsel itu mengungkapkan dua hal non-teknis antara lain perjalanan panjang melelahkan ke Irak yang harus ditempuh Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Berikutnya adalah waktu berkumpulnya beberapa pemain jelang lawan ke Basra tersebut, sehingga pemain pun tak memiliki tingkat kebugaran sama. Faktor kelelahan tampaknya akan masih menjadi momok bagi timnas Indonesia ketika melanjutkan partai tandang melawan Filipina di Stadion Rizal Memorial Manila, Selasa 21 November 2023 nanti. Pasalnya, rombongan timnas Indonesia akan langsung terbang dari Irak menuju Filipina dengan jarak tempuh penerbangan ribuan kilometer. Saya memaklumi keluhan Sintayong. Katanya ada pemain yang telat bergabung. Sebuah tim memang butuh kumpul lama agar chemistry-nya bagus, kata Jaya Hartono. Meski kita punya pemain naturalisasi, bila ada pemain lain telat gabung jelas berpengaruh pada kerjasama tim. Lanjutnya, namun lepas dari kendala non-teknis tersebut, Jaya Hartono menyebut sisi teknis yang harus diperbaiki jika Indonesia berambisi meraih poin perdana di kualifikasi nanti. Koordinasi dan komunikasi antar lini harus diperbaiki lagi. Kelemahan ini terlihat saat dikalahkan Irak. Karena kendala tersebut, permainan Indonesia tak bisa stabil, kata Jaya Hartono. Mantan pelatih Persik dan Persib ini juga menyorot transisi permainan yang lambat. Perubahan ritme permainan dari pertahan ke menyerang lambat karena pemain tengah sebagai penyerang lini belakang dan depan kurang cepat mengalirkan bola. Tutur Jaya tanpa menyebut nama pemain yang kurang maksimal pada partai melawan Irak lalu. Dengan segala kekurangan itu, Jaya Hartono yakin Sintayong telah menyiapkan perubahan saat menghadapi Filipina mendatang. Saya kira Sintayong pasti melakukan rotasi sesuai kondisi dan kebutuhan tim. Cara menghadapi Filipina jelas berbeda dengan melawan Irak. Sektor mana yang harus dirombak, Sintayong pasti lebih paham, ucapnya. Amar Break ingin buka rekening golnya di Piala Dunia U17 2023 pada laga Timnas Indonesia U17 versus Timnas Maroko U17. Amar Break berhasrat untuk membuka rekening golnya di Piala Dunia U17 2023 pada laga Timnas Indonesia U17 versus Timnas Maroko U17. Jikalau gagal, Amar ingin Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U17, untuk menang. Timnas Indonesia U17 akan bersua dengan Maroko U17 dalam laga terakhir grup A Piala Dunia U17 2023. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 16 November 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Laga tersebut akan menjadi penentu langkah kedua tim menuju babak selanjutnya. Saat ini, Garuda Asia duduk di urutan ketiga klasemen sementara dengan koleksi 2 poin dari 2 hasil imbang. Sedangkan Maroko U17 unggul 1 tingkat di atas mereka dengan perolehan 3 poin dari 1 kemenangan. Tentunya laga mendatang bisa dibilang sebagai pertandingan hidup mati yang menentukan nasib kedua tim di turnamen itu. Menjelang pertandingan itu, Amar mempunyai tekad tinggi untuk mencetak gol ataupun assist. Namun yang terpenting bagi pemain TSG Hoffenheim U17 itu adalah Garuda Asia meraih kemenangan atas Maroko U17. Ya, tentu saja tujuan saya adalah mencetak gol atau assist. Tidak masalah dan tentu saja menang, kata Amar usai laga melawan Panama U17 dikutip pada Rabu 15 November 2023. Amar sendiri meyakini pertandingan melawan Singa Atlas, julukan Maroko U17, akan terasa amat berat. Meski begitu, Amar juga yakin para penggemar bisa membantu membakar semangat Timnas Indonesia U17 untuk meraih kemenangan. Saya pikir pertandingan berikutnya melawan Maroko akan sangat sulit, seperti hari ini melawan Panama U17 dan melawan Ekuador U17.
Tapi saya pikir dengan dukungan fans dan semangat tim serta mentalitas, kami bisa melakukan segalanya. Pungkasnya. Dapat tawaran dari klub luar negeri, Arkan Kakak pilih all out bersama timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Arkan Kakak disebut mendapatkan tawaran dari klub luar negeri. Namun penyerang timnas Indonesia U17 itu lebih memilih tampil all out di Piala Dunia U17 2023. Soal tawaran dari luar negeri pasti ada. Tetapi menurut saya dia harus fokus di Piala Dunia U17 2023 lebih dulu. Ujar ayah Arkan Kakak Purwanto Suwondo di Surabaya. Saat ini Arkan Kakak membela Persis Solo sejak 2022. Sebelumnya pemain asal Blitar, Jawa Timur itu sempat menimba ilmu di Bayangkara FC Junior. Di usianya yang baru 16 tahun, Arkan Kakak telah didebut bersama tim senior Persis. Striker timnas Indonesia U17 kelahiran 2 September 2007 itu sudah bermain 5 kali di BRI Liga 1 musim lalu. Arkan Kakak terus menebar pesona di Piala Dunia U17 2023. Bamber bernomor punggung 8 itu menjadi satu-satunya pemain yang bisa mencetak gol untuk timnas Indonesia U17. Arkan Kakak 2 kali mengoyak jala gawang lawan di Piala Dunia U17 2023. Pertama, timnas Ekuador U17 yang menjadi korbannya. Kedua, giliran timnas Panama U17 yang dibobolnya. Kita lihat saja nanti, sebab ya sekarang di Persis. Mudah-mudahan ada yang terbaik, rezeki buat dia. Kami mendukung saja, ucap Purwanto. Bangganya minta ampun melihat dia mencetak gol di Piala Dunia U17 2023. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tutur Purwanto, mantan pemain timnas Indonesia dan Persija Jakarta ini. Yang penting, ini menjadi pengalaman dan pembelajaran untuk dia lebih baik lagi ke depannya. Sebab jalan untuk dia masih panjang. Imbuh Purwanto. Terdekat, Arkan Kakak diharapkan bisa membantu timnas Indonesia U17 untuk mengalahkan timnas Maroko U17 dalam matchday terakhir grup A di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Kamis 16 November 2023 malam.